Halo semuanya, selamat datang di podcast EduTech, tempat kita membahas topik-topik seru seputar dunia teknologi dan pendidikan. Saya Ita, dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Di episode kali ini kita akan mencoba konsep baru yaitu Q&A atau sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa sebelumnya sudah kami kumpulkan dan sudah kami tampung ya, dan kita akan bahas di sini dan jawab satu persatu. Hari ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh dua orang perwakilan dari mahasiswa yang akan ikut membantu menjawab dan berdiskusi. Yang pertama ada Ian. Halo, perkenalkan nama aku Ian dari Program Studi Informatika. Dan ada juga Habib. Halo, kenalkan nama saya Habib Umar dari Program Studi Informatika. Senang bisa bertemu dengan kalian lagi. Oke, kalian berdua sudah siap? Siap Bu, ini konsep baru nih, seru kayaknya. Bener ya, kayaknya ini konsep lebih interaktif gitu ya, konsep baru. Iya, betul banget ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, Oke. ini ada yang bertanya nih, Bu, apa sih perbedaan utama antara bahasa query formal dan bahasa query terapan? Saya masih bingung membedakannya di kehidupan nyata. Wah, pertanyaannya yang sering banget muncul nih Bu. Iya, ya, pertanyaan klasik, tapi sebetulnya ini penting ya. Jadi, kalau bahasa query formal ini seperti aljabar relasional atau kalkulus relasional. Lebih mirip seperti matematikanya basis data. Nah, ini secara teoritis ya, biasanya hanya dipakai di lingkungan akademik. Sementara untuk bahasa query terapan seperti SQL, ini yang betul-betul digunakan di dunia kerja. Misalnya, saat kalian menggunakan query select bintang from kasir, nah itu adalah contoh dari query terapan. Oh, jadi kayak yang formal itu semacam konsep atau teori gitu ya. Sementara yang terapan itu aplikasi nyatanya gitu ya. Iya, tepat sekali ya. Jadi bisa dibilang query formal itu seperti kita belajar rumus matematika dulu. Ya, tapi SQL ini adalah cara kita menggunakan rumus tersebut untuk diterapkan menjadi laporan nyata. Dulu saya juga sempat bingung sih Bu. Tapi pas udah sering praktek SQL, semuanya jadi lebih masuk akal. Ya, betul ya. Kadang memang kita perlu praktek supaya konsep-konsep yang kita pelajari ini menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini cukup menarik nih. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, apa keunggulan utama dari basis data terdistribusi jika dibandingkan dengan basis data sentralisasi? Barangkali dari Habib maupun Ian ada yang mau jawab? Oke, aku coba jawab ya, Bang. Jadi basis data terdistribusi itu memungkinkan data disebar di beberapa lokasi yang berbeda seperti itu. Tapi seolah-olah diakses dari satu tempat gitu kan. Keunggulannya, kecepatan akses meningkat karena kita bisa mengakses data dari server terdekat gitu ya. Nah, selain itu, kalau satu server down, sistem bisa tetap berjalan dengan server yang lainnya. Benar Iya, nggak, Bre? Betul sekali. betul ya. Nah, hal itu juga menjadi alasan utama kenapa perusahaan-perusahaan ini biasanya lebih banyak menggunakan sistem terdistribusi. Mungkin dari Habib ada yang ingin ditambahkan? Mungkin salah satu tantangan besarnya ya sinkronisasi data antar server, Bu. Nah, kalau data gak sinkron, bisa menimbulkan masalah besar. Misalnya data yang tidak update di satu lokasi, gitu, Bu. Ya, betul banget ya. Itu juga termasuk ke dalam tantangan utamanya dari penggunaan database terdistribusi. Jadi, teknologi seperti database terdistribusi ini memang membuat sistem menjadi lebih efisien, tapi di sisi lain juga perlu strategi khusus supaya datanya juga tetap konsisten. Berarti kayak long distance relationship gitu ya?
Jadi harus sering-sering komunikasi biar gak salah paham gitu ya, Bu. Iya, betul banget ya. Jadi memang bukan hanya hubungan aja ya, tapi hubungan database juga itu perlu komunikasi yang baik. Jangan sampai datanya malah menjadi ambigu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada mahasiswa yang bertanya, apakah kita perlu selalu menggunakan DB Designer saat membuat TRD atau mungkin ada cara lain? Nah, menurut kalian gimana? Lu aja. Menurut saya, DB Designer itu sangat membantu buat merancang IRD dengan visual. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menggambar secara manual dan bisa langsung membuat skema yang rapi, gitu Bu. Iya, betul ya. Jadi DB Designer ini bisa mempermudah kita dalam pembuatan ERD. Sebenarnya nggak wajib harus menggunakan tool tersebut. Ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain seperti Lucid Chart ya, atau bisa juga menggambar secara manual. Itu juga diperbolehkan. Tapi DB Designer ini kan punya kelebihan tersendiri ya. Masih ingat nggak kelebihannya apa? Apa ya? Oh, salah satunya kita bisa langsung ekspor desain ke SQL. Gitu. Jadi lebih efisien kalau ingin diimplementasikan ke DBMS. Iya, betul banget ya. Jadi dengan menggunakan DB Designer, ini bisa lebih fleksibel tergantung dengan kenyamanan dan kebutuhan kalian. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Apa saja komponen utama dari lingkungan basis data? Dan kenapa itu menjadi penting? Nah, siapa yang mau menjawab lebih dulu? Saya Bu. Jadi lingkungan basis data itu ada beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data itu sendiri, dan user. Semua komponen ini penting supaya sistem berjalan lancar. Betul ya, kalau salah satu dari komponen ini tidak berfungsi, otomatis sistem juga akan berhenti total. Misalnya, jika teman-teman menggunakan hardware, ya hardware-nya terjadi server down, apa yang terjadi? Otomatis user tidak bisa akses datanya, Bu. Jadi DBMS juga tidak bisa berjalan tanpa hardware yang support. Ya, jawabannya sudah tepat sekali ya. Jadi, lingkungan basis data ini bisa dibilang sebagai sebuah ekosistem. Jadi, bukan hanya berbicara tentang softwarenya saja, tapi seluruh keseluruhan ya yang terlibat dengan basis data. Ya, jadi semua bagiannya itu harus sinkron supaya sistemnya bisa berjalan dengan baik. Nah, ada yang tahu tidak nih gimana caranya sistem database bisa mengelola banyak pengguna sekaligus tetap aman dan teratur? Kalau dari yang saya pelajari ya Bu ya, salah satu caranya itu bisa dengan yang namanya konkurensi. Jadi konkurensi memastikan bahwa banyak pengguna bisa mengakses dan mengubah data secara bersamaan tanpa terjadi masalah atau konflik. Begitu Bu. Iya, konkurensi ini memang penting banget ya. Jadi kalau tidak ada konsep tersebut, ini bisa saja data yang sedang diubah oleh satu pengguna jadi kacau kalau diakses oleh pengguna yang lain di waktu yang bersamaan. Ada yang bisa jelaskan ya mengenai mekanisme locking yang berkaitan dengan konkurensi? Locking itu semacam mekanisme untuk mengunci data gitu saat sedang digunakan. Jadi, kalau ada pengguna yang sedang memproses atau mengedit datanya, data tersebut dikunci sementara waktu gitu, supaya pengguna lain ya gitu ya, tidak bisa mengubahnya sampai prosesnya selesai seperti itu. Iya, tepat sekali ya, Ian. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan nih, ketika kalian ngantri di kasir, itu kan yang dilayaninya adalah yang di depan terlebih dahulu ya, baru yang di belakangan. Kenapa? Supaya tidak terjadi konflik dan transaksinya lancar. Nah, jadi untuk sistem database pun juga sama. Baik, karena waktu kita terbatas ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah kirim pertanyaan. Hari ini kita sudah bahas mulai dari bahasa query
kemudian basis data terdistribusi, sampai dengan lingkungan basis data. Sebetulnya ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi sayangnya hanya sebagian saja yang bisa kita jawab. Terima kasih untuk Habib dan juga Iyad ya yang sudah bergabung dengan podcast kita hari ini. Ya, terima kasih juga Bu. Seru banget bisa ikut podcast episode ini. Sepertinya satu episode gak cukup ya Bu ya, buat bahas semuanya. Betul. Nah, Pertanyaannya seru-seru dan bikin mikir gitu ya. ya, Selain itu, menurut saya, Bu, melalui diskusi ini juga membuat topik-topik yang mungkin berat jadi lebih mudah dipahami gitu ya. Nah, memang itu dia tujuannya ya. Jadi kita membahas melalui podcast ini supaya pembahasannya bisa dibahas secara ringan ya. Jadi untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab, mungkin nanti kita akan jawab langsung di kelas ya. Baik, sekian untuk diskusi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.